Kekristenan dapat tumbuh dan berkembang di tanah Papua seperti sekarang merupakan buah pelayanan sejumlah misionaris yang datang ke ujung paling timur Indonesia ini. Gelombang pertama misionaris di tanah Papua berasal dari belahan bumi Eropa, yakni dari Jerman dan Belanda. Para misionaris ini datang ke Papua untuk tinggal selama bertahun-tahun. Mereka meninggalkan negeri mereka sendiri, rumah mereka, dan bahkan keluarga mereka untuk satu tujuan, demi menabur firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil keselamatan. Itu tantangan yang paling besar yang mereka hadapi. Saya pikir ada satu istilah yang selalu saya gunakan, bahwa mereka berkarya di tanah Papua, itu mereka mempersembahkan hidupnya untuk menghidupkan orang Papua. Jadi walaupun mereka menghadapi tantangan seperti geografis, tantangan budaya, penyakit malaria di sini yang cukup hebat, mereka juga berhadapan dengan sikap-sikap keganasan orang Papua yang biasanya ada perang-perangan, ada kanibalisme, tapi mereka ini sudah menyangkali dirinya. Misionaris pertama yang menginjak daratan Papua adalah Johann G. Geisler dan Karl W. Otto yang berasal dari Jerman. Geisler dididik sebagai misionaris oleh pendeta Gosner di Berlin. Sekolah misi Gosner dikenal sebagai pendeta tukang karena sebuah pendeta harus dapat bertukang. Geisler kemudian dipasangkan dengan Otto untuk menjadi penginjil di Hindia Belanda. Keduanya diutus oleh misi Zending pendeta Heldring dari Belanda. Kehidupan Otto dan Geisler bisa diketahui dari tulisan mereka sendiri selama berada di Papua. Dan juga kaum ibu, baik dari Jerman maupun dari khususnya Belanda, yang mendorong Otto dan Geisler datang ke tanah Papua. Itu yang pertama, jadi ada banyak faktor. Jadi misi tanah Papua ini adalah misi internasional dan misi interdenominasi. Berarti ada berbagai denominasi yang bersatu, yang mementingkan untuk masuk ke tanah Papua yang pada waktu itu dianggap tanah yang sangat berbahaya, tanah yang dianggap tidak punya harapan. Dan pada waktu itu Gosner dan Heldring percaya bahwa Injil bisa mendarat di tanah Papua, dan mereka menemukan Otto dan Geisler, dan mereka kemudian berangkat ke tanah Papua. Ini ketika kita bicara tentang ini kebersamaan pelayanan dan pekabaran Injil pada saat itu, kerjasama antara Belanda dan Jerman untuk melihat pelayanan di tanah Papua dan di dunia sangat luar biasa sekali. Ya, jadi Van Hassel, Keynes, Starenberg, mereka dari Belanda, tapi Geisler, Otto, dan Bing itu mereka dari Jerman. Mereka semua bekerja untuk pekerjaan pekabaran Injil di tanah Papua. Pada tahun 1852, Otto dan Geisler memulai perjalanan panjang untuk sampai di Papua. Agar menghemat biaya, Geisler berjalan kaki dari Jerman menuju Belanda. Dari Belanda menuju Batavia, mereka menumpang kapal laut. Setelah berbulan-bulan berlayar, Otto dan Geisler tiba di Batavia. Lalu perjalanan dilanjutkan menuju Ternate sebelum akhirnya mendarat di Pulau Mansinam, Papua pada 5 Februari 1855. Lokasi pelayanan pertama Otto dan Geisler adalah Pulau Mansinam yang berjarak sekitar 15 menit berlayar dengan kapal motor dari kota Manokwari. Di pulau sangat kecil ini, Otto dan Geisler membangun sebuah rumah misi yang belakangan menjadi gereja yang diberi nama Pengharapan. Ketika itu, penduduk Pulau Mansinam masih mengenal perang suku. Di Mansinam, Otto dan Geisler tinggal sebagai misionaris sekaligus mengajar pertanian dan beternak. Johannes Rumfabe adalah tetua suku yang menerima Otto dan Geisler. Orang tua, orang lihat itu, ya kaget karena ini manusia dari alam mana. Karena putih, ya. Baru orang dua turun dengan kekayaan. Ada peti barang, kemudian ada sapi, domba, ya. Jadi orang tua atau moyang itu orang ya heran-heran saja. Dan tidak diapakan. Mau coba dibunuh itu tidak ada sama sekali. Sudah, dua kerja akhirnya
tahan lapar, kena panas. Ya, Otto sakit. Dampak yang paling besar dari kehadiran Otto dan Geisler itu adalah adanya peradaban baru bagi orang asli Papua, di mana orang asli Papua mulai terbuka matanya untuk tahu bahwa sebenarnya ada dunia lain di sekitar mereka. Ya, kalau memperkenalkan Injil sebenarnya dari awal itu sangat susah, karena alat komunikasi seperti bahasa itu sangat sulit antara Otto dan Geisler dengan masyarakat Papua di Pulau Mansinam itu. Mereka butuh hampir 10 tahun ya, 10 tahun untuk bisa mendaratkan Injil. Setelah 7 tahun di Mansinam, pada tahun 1862, Otto meninggal karena sakit. Makam Otto berada di Kwawi, Manokwari, yang sekarang menjadi area gereja Kristen Injili. Sedangkan Geisler meninggal di Siegen, Westfalen, Jerman pada 11 Juni 1870 dalam perjalanan pulang untuk bertemu keluarganya setelah 14 tahun melayani di Papua. Berada di tengah suku pribumi dan masih mengenal kanibalisme menjadi tantangan terbesar yang dihadapi para misionaris.